Huru-hara mengenai dugaan sindikat mafia skincare kembali memanas dengan munculnya pernyataan dari Yolo Ine yang merasa gerah namanya ikut terseret dalam pusaran kontroversi yang tengah ramai diperbincangkan. Yolo Ine secara belak-belakan mengungkap bukti baru yang mengarah pada adanya sosok misterius yang diduga tengah berusaha menyeret nama dua figur ternama dalam industri kecantikan, Bella Sofie dan Sandy Purnamasari, ke dalam konflik ini. Pernyataan ini sontak menambah babak baru dalam drama yang semakin rumit dan menimbulkan spekulasi lebih jauh terkait siapa saja yang sebenarnya berada di balik dugaan sindikat tersebut. Dalam sebuah unggahan yang kini viral, Yolo Ine menyinggung sebuah akun yang diduga menjadi salah satu aktor dalam upaya membentuk narasi tertentu terhadap kasus ini. Ia menyoroti bahwa polemik akun tersebut tampak sangat ketakutan setelah dimintai nomor rekening dan tiba-tiba melakukan transfer. Tidak hanya itu, akun tersebut juga diduga berusaha menarik nama Bella Sofie ke dalam pusaran kontroversi yang melibatkan MS Glow. Lebih lanjut, Yolo Ine menegaskan bahwa upaya untuk menyudutkan pihak tertentu, dalam hal ini MS Glow, terlihat semakin nyata. Menurutnya, jika seseorang melihat postingan akun yang dimaksud, akan tampak jelas bahwa ada pointer-pointer tertentu yang diarahkan sebagai serangan terhadap MS Glow. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pun menjadi salah satu target dalam upaya pembentukan narasi ini. Lihat tuh postingannya dia. Takut banget, tiba-tiba diminta nomor rekening, tiba-tiba transfer THR. Tiba-tiba juga mau nyeret Bella Sofie. Dan sekali lagi, siapa yang kami hitamkan? Ya, MS Glow. Lo bisa lihat dengan jelas pointer-pointer untuk nyerang MS Glow tuh apa aja. Ih, serem sih. Dan tentu saja salah satu targetnya itu adalah akun saya. Pernyataan ini semakin memperumit drama yang tengah bergulir dan mengundang tanda tanya besar mengenai siapa sebenarnya dalang dibalik kisru ini. Apakah ada pihak yang memang sengaja mengarahkan opini publik agar menyudutkan satu merek tertentu? Ataukah ini hanya permainan strategi bisnis yang lebih besar? Seiring dengan semakin panasnya isu ini, banyak pihak yang kini mulai menyoroti keterlibatan berbagai figur publik dalam polemik dugaan mafia skincare. Perkembangan lebih lanjut dari kasus ini tentu masih dinantikan, terutama apakah akan ada langkah hukum yang ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat tuduhan yang beredar di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yolo Ine, iya pantas gue tengok akhir-akhir ini VT-mu itu tingkat kelantamannya berkurangnya jauh lagi, berkurang 99 derajat gitu kan. Kukira kenapa, gak taunya memang lagi ketar-ketir, lagi khawatir, mengkhawatirkan diri karena ada 2 laporan yang tayang untuk dirimu gitu. Salah satunya dari Kak Sansabella. Ya Allah, Yolo. Ya, nanti ku ingatkan sama kau kalau menggunakan sosial media dengan baik dan benar dan bijak ya. Mesakno, kasihan sama pengikut-pengikutmu kalau kamu ajain kayak gini ya. Kasihan pengikut-pengikutmu itu. Tapi pengikutmu manusia semua apa bujer, apa robot atau apa beli atau gimana itu pengikutnya? Enggak sih kayaknya, kalau pengikutnya manusia semua. Kayaknya banyak robotnya kayaknya deh. Ya udah, kau urusi aja, nggak usah sibuk ngurusin hidup orang ya. Kau urusi aja laporan dari Kak Sansabella itu. Dan kalau kamu nyusul nyonyakmu ya, susul lah kau sana ya. Oh, satu lagi Yolo, ku ingatkan sama kamu ya, nanti kalau semuanya kamu terbukti bersalah, kamu ditetapkan sebagai tersangka, jangan mangkir-mangkir panggilan ya, harus kooperatif. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar harus kooperatif ya. Sama satu lagi, loh jadi 2 dong. Sama satu lagi, teman-teman kamu itu nanti diingatkan, jangan senengnya pas lagi seneng doang ya. Pas lagi susah, nanti kalau kau terbukti bersalah dan kau dipenjarakan, harus jenguk terus gitu ya. Soalnya kemarin ku tengok teman-teman kamu itu seneng banget kalau lihat orang di penjara tuh, seneng banget. Contohnya pas Mami Online di penjara itu dia seneng banget kan, girang banget kan, teriak-teriak sahur kayak gitu-gitu kan. Ya udah, besok gantian lah Yolo ya. Ya, iya harus ada timbal baliknya gitulah ya. Oke, harus teriak-teriak kayak gitu juga lo ya. Jadi guys, ini tentang main 2 kaki dan percipuan. Oh ya guys, gue itu adalah tipe orang yang lebih banyak main pakai intuisi. Feeling gue lebih jalan. Tapi dari awal kemunculan dia, sebelum masuk ke circle Kaniki juga, di sosial media dia udah banyak membahas atau speak up tentang kebaikan atau tentang membela kebenaran.
Makanya gue tuh mencoba untuk membantah intuisi dan feeling gue. Enggak, ini orang baik nih, gue orang baik. Karena yang namanya intuisi juga bisa salah. Tapi gue udah menduga-duga nih. Sampai akhirnya adalah beberapa influencer yang pernah berteman sama dia juga yang membahas ini itu. Ini bener gak ya? Gue ada sampai situ belum yakin, karena gue juga nggak mau kecewa ya. Dan terkadang gue juga diskusi sama salah satu influencer lewat DM, tukar pikiran lah gitu, minta pendapat, karena gue juga takut salah. Sampai muncul di akun sosial media Kaneki ini, aduh, gue sih bukan termasuk orang yang kaget atau nggak menyangka, karena lagi-lagi tadi itu intuisi gue dan feeling gue udah jalan duluan. Tapi ya, yang namanya intuisi dan feeling itu nggak bisa dibuktikan secara rasional dan empiris. Yang dari diri gue juga mencoba untuk membantah dan menyangkal. Lagi-lagi, waktu membuktikan. Dan menurut gue, menjadi cepu dan jadi orang yang suka main dua kaki, yaitu termasuk keburukan juga. Yang akhirnya apa? Bakal kebongkar juga. Dan buat kita-kita, jangan please, jangan jadi orang jahat. Kita udah banyak dosa, jangan tambah-tambah dosa. Apa-apa kita harus mikirnya panjang, jangan yang kelewat doang. Ada juga beberapa influencer seperti Mambel yang membahas tapi nggak nyebut nama dia, yang membuat gue bertanya-tanya, bener gak? Sampai akhirnya ada postingan dari akun Kaneki itu, bener sih, harus hati-hati. Dan mungkin udah ini gue bakal unfollow. Jijik gue sama orang yang suka main dua kaki dan jadi cepu. Masyarakat Indonesia masih ada yang klaim percaya sama si ular itu. Sadar dulu sayang, sadar dulu. Lihat gak akun ini? Owner MS Glow dikambing hitamkan sama mereka. Mbak Sandi Purnamasari, mereka kerak-kerakan para buzzer untuk menyerang Mbak Sandi. Sampai Bella Sophie pun terbawa-bawa, terbengek-bengek. Kalau ada klaim masih percaya sama dia, gak tahu lagi otak kalian itu gimana. Padahal kalian lihat sendiri, mereka itu banyak kali dramanya. Heh, ngapain lu bawa Bella Sophie? Nggak ada. Bella Sophie nggak boleh masuk circle. Ngapain circle? Kak, Bella Sophie nggak usah ikut-ikutan circle-circlean ya. Udah, nggak ada silaturahmian. Nanti lebaran silaturahmi. Ngapain? Sendirian. Cari teman ya. Bella Sophie baik. Dia klien gue. Dulu pernah cat rambut warna grey sama gue ya. Nggak usah dibawa-bawa. Bella Sophie udah asik sama belanjanya dia, udah asik sama kehidupannya sama suaminya, udah asik dia jadi ibu dewan, udah asik dia jualan ambiar-ambiarnya sendiri ya. Gak usah bawa, gak usah cari-cari, gak usah bayar-bayar buzzer. Ngapain? Terbiasa bayar-bayar sih, ya kan? Mau sampai kapan, say? Ada terus itu duit, coy! Seneng ya kalau misalnya salah satu dari kita itu ada yang kepecah belah. Ups, tidak sayang, kamu terlalu mimpi. Kamu memimpikan setinggi pohon kelapa menembus langit ketujuh sampai ujung-ujungnya. Gue tetap justice for Nikita Mirzani, menegakkan keadilan karena ada orang yang membuat skincare overclaim tetapi tidak ditahan. Sudah banyak korban dan terkhusus kepada si bawang putih ya, si bawang putih yang abu-abu itu. Sebentar lagi pengadilan akan mendekatin, tolong datang dan on time, pakai outfit yang bagus dan siapkan tenaga. Tenaga ini super sangat berpower ya, siapkan tenaga. Jangan sampai nanti ada drama pingsan, drama ini, drama ono lagi. Hidup itu jangan kebanyakan drama ya, bawang putih abu-abu. Hati-hati aja, jangan senang dulu kalau misalnya kalian ini merasa aman, tidak menjadi tersangka. Tahu-tahu nanti bombastis datang tiba-tiba laporan, ya kan? Ini kan hidup ini seperti surprise, kejutan. Ya nggak sih, seminggu 2 minggu tiba-tiba melayang surat menjadi tersangka. Makin hari itu makin edan ya. Yang terima duit itu malah kena pidana, yang menyogok malah nggak kena gitu kan. Nah seharusnya fair dong, yang disogok sama yang menyogok juga sama-sama kena gitu kan. Ya namanya juga kita manusia, kalau dikasih duit ya tampung lah. Ya kalau Eke aja M ya, boro-boro dikasih 4M, dikasih 1M aja awak tampung. Balik lagi, kalau seorang Reza Gladys
dia kan seorang dokter ya, seharusnya dia tuh yakin dong sama produk dia sendiri. Habis itu dia juga yakin dong bahwasanya produknya itu tidak overclaim, produknya itu tidak mengandung bahan berbahaya yang seperti di review-review oleh Doktif dan Nikita Mirjani gitu loh. Seharusnya percaya diri, apalagi dia seorang dokter yang lebih mengerti itu semua kan gitu ya. Nah, kenapa ada statement bahwasannya itu seorang Reza Gladys itu ingin membungkam seorang Nikita Mirjani dengan uang 4M. Ya namanya manusia dikasih 4M ya tampung lah gitu kan. Nah tapi mungkin ini jebakan untuk Nikita Mirjani gitu ya, biar diterima uang tersebut dan dipidanakan itu dengan kasus pemerasan. Nggak fair sih. Seharusnya Reza Gladys juga harus dicek dong, kenapa dia itu membungkam, menyogok uang sebesar 4M kalau produk dia itu tidak berbahaya gitu loh. Kenapa harus Nikita Mirjani doang dengan asistennya itu si Mail yang kena di kasus ini, kena sepihak gitu. Seharusnya juga dia kena sih. Gimana nih menurut kalian? Fair nggak sih kalau yang menerima nyogokan itu di kasus pidanakan, sedangkan yang menyogok itu masih bisa huru hara di luar? Aku sih tim Nikita Mirjani ya, tim Nikita Mirjani. Kalau kalian tim mana tuh? Masya Allah, tabarakallah Kak Sel, terima kasih sudah mengingatkan. Insya Allah saya juga tidak akan percaya lagi sama Kak Sel, karena bukan apa, produk-produk Kak Sel itu, satu, Kak Sel sudah mengakuin kalau produk Kak Sel itu overclaim. Kedua, Kak Sel beli produknya Kak Sel itu di Cina, tapi dijual dengan harga yang Masya Allah tinggi sekali, mahal sekali di sini ya kan. Kemudian ketiga, Kak Sel seringkali menjual harga ambiar, harga dari 5.400.000 jatuh ambiar ke 150.000. Jadi siapa yang bisa percaya juga Kak Sel? Jadi terima kasih juga sudah mengingatkan. Saya juga tandain Kak Sel, saya tidak akan membeli yang namanya produknya SS. Terima kasih banyak sudah mengingatkan. Mohon maaf lahir batin ya Kak Sel.